Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di festival festival apa ya? Rampak. Hah? Rampak. Rampak. Festival Rampak di Jogja. Nah, terus kebetulan ketemu masnya ini, orang random yang ternyata kenal, terus kayaknya cocok untuk dibikin konten buat di channel ini. Dan aku akan ngasih beberapa pertanyaan. Boleh. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Alif Muhammad Alif dari Pati, Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Ke Jogja berarti ngapain? Ke Jogja kuliah sih untuk studi S1 baru maba. Oh, maba. Baru mau masuk semester 1. Iya, baru mau masuk semester 1 ini. Jurusannya? Bimbingan dan konseling Islam. Kenapa memilih itu? Karena yang pertama sebenarnya dulu tidak ada niatan untuk milih ke bimbingan konseling Islam, tapi karena saya masuk jalur UMPTKIN dan ada pilihan opsi yang bisa saya ambil, saya searching, kok kayaknya bimbingan konseling cocok nih di aku gitu. Terus itu juga keinginan almarhum ibu dulu, kepengen kayak Kak, nanti kalau kuliah ambil jurusan bimbingan konseling aja Kak, karena orangnya itu halus-halus gitu, kalem, sopan katanya gitu. Oh, berarti kamu udah ini, mohon maaf, piatu. Iya, piatu. Ini agak sedikit di bawah komedi, boleh ya? Boleh? Udah biasa ini Kak, udah kebal ini. Udah kebal. Udah kebal, aman banget. Kemarin tuh ada tuh aku bikin tentang yang piatu, terus ada yang bilang piatu kumpul gitu. Terus ada yang bilang angkatan kesekian, angkatan tahun 2000. Aku baru nih gabung 2 bulan yang lalu gitu. Kalau kakaknya angkatan berapa? Aku di angkatan 21. 2021. Iya, angkatan 2021. Nah, iya, aku ada cerita dikit Kak. Apa tuh? Jadi aku sama beberapa temen di organisasi, atau kalau enggak dulu waktu masih sekolah, itu kami tuh punya kayak grup sendiri tuh Kak. Oh, manggilnya bukan nama atau namanya sendiri atau orang tua, tapi piatu, yatim kayak gitu. Beneran. Jadi ada grup di sekolah, grup WhatsApp dibikin grup WhatsApp piatu sama yatim gitu. Itu punya sendiri. Kamu open member nggak, open recruitment nggak gitu kayak. Buset, itu terlalu gelap guys. Tapi ini nggak, sekarang udah mulai berdamai. Berdamainya itu sejak kapan? Udah berdamai sih Kak, udah berdamai banget. Tapi ya walaupun kadang ada trigger atau apa yang bikin keinget, tapi masih bisa kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau mau sejak kapan entah ya, kurang tahu, tapi mungkin sekarang udah bisa kayak oh iya, sadar bahwa seorang yang kita cinta itu udah pergi dari hidup kita gitu. Ini kan udah berdamai. Sebelum berdamai, ada nggak hal-hal yang bikin kayak ngerasa nggak bisa nih kehilangan ibu, belum bisa untuk menerima? Sebenarnya itu pasti ada banget di setiap orang yang ditinggal pergi, pasti akan merasakan itu Kak. Contoh baru beberapa hari yang lalu sebelum aku pergi ke Jogja, itu di rumah kayak nangis itu di malam hari. Keinget bukan karena apa-apa, bukan ada suatu masalah atau apa, tapi cuman kayak oh seandainya kalau masih ada ibu tuh pasti dia ngasih tahu, oh kamu gini Kak, oh ngasih gini, oh gini gitu. Kayak seandainya kekurangan apa namanya, maaf untuk dalam segi finansial untuk saat ini kan di keluarga aku kan agak goyah gitu kan Kak. Nah, itu tiba-tiba kepikiran kayak ini pasti kalau ada ibu terus pasti ada solusi lah gitu. Intinya kayak gitu Kak. Jadi kalau untuk dibilang benar-benar berdamai atau apa ya, entahlah, kurang tahu gitu ya Kak. Intinya untuk sekarang kita berusaha, maksudnya aku berusaha kayak menerima bahwa orang yang ku sayang, yang perhatian penuh dengan diriku, yang pemberi solusi atau pemberi jalan penuntun hidup itu udah pergi selamanya gitu Kak. Terus aku udah ada buku keduaku. Aku nulis buku keduaku yang judulnya Maafkan Kami Anak. Itu ada satu halaman pembuka kayak gini: rumah tanpa ibu, bak kota kosong tak berisi, hampa.
tanpa ibu kata pulang tak lagi ada. Itu benar nggak? Bener banget, bener banget. Jadi saya itu sebenarnya 4 bersaudara kan ya. Saya anak ketiga, 3 cowok 1 cewek. Nah kakak pertama tuh udah meninggal juga lebih dulu di tahun 2017. Nah setelah itu 2021 baru ibu yang nggak ada, yang meninggal dunia. Nah di situ di tahun 2021 akhir, alhamdulillah kakak aku yang kedua udah keterima jadi ASN nih. Nah di situ kakak sering ngomong, kenapa ya sekarang kita udah bisa makan enak tapi ibu nggak bisa ngerasain kayak gitu. Sering kali bilang kayak gitu. Oh kenapa ya sekarang aku udah bisa ini, udah bisa ini kok orang-orang yang aku sayang kok udah pergi ninggalin, nggak ikut ngerasain apa yang aku punya kayak gitu. Padahal dulu mungkin pas masih jadi cita-cita, kayak salah satu alasan mengejar cita-citanya ya untuk ibu. Tapi setelah ibu nggak ada, Semua hampa hilang nggak? Semua hampa hilang, kayak udah nggak tahu mau apa lagi. Ya udah kita jalan aja gitu. Kita berusaha, kita berpikir bahwa pasti di sana ibu melihat, pasti di sana ibu tahu, pasti di sana ibu bangga dengan aku kayak gitu. momen apa yang paling kamu ingat dari ibu? Ada sih Kak, itu di saat kayak apa, ketika bermanja dengan dia, atau ketika aku ada masalah itu tanpa aku bilang, ibu tuh udah bilang duluan, udah bertanya, kamu ada apa, kalau ada apa-apa cerita aja ke ibu gitu. Nah itu yang aku belum temukan di siapapun, even itu di keluarga lain, maksudnya di bapak atau kakak itu nggak ada. Itu ikatan batin gak sih mereka? Iya. Terus ini, kalau nih ada momen 1 jam ibu turun nih, balik lagi ke sini, ketemu kamu mau ngelakuin apa dan mau bilang apa sama ibu? Jika memang momen itu terjadi, aku hanya akan melakukan 2 hal. Memeluk ibu tanpa lepas dan menceritakan semua yang aku alami setelah kepergian dia. Itu sih, cuman itu yang aku lakukan. Itu. Oke. Ini tadi kan kamu bilang cuman ibu yang bisa ibaratnya nyelesain masalah, ngobatin kamu. Peran bapakmu kemana? Untuk itu bapak selalu ada dari aku kecil Kak. Dulu waktu aku di pesantren, uang ketika bangsa aku habis kan, tunggu saya, aku nggak pernah bilang kayak, oh pak uang kakak habis minta uang, enggak, tapi tanya bapak punya uang enggak kayak gitu. Nah di situ bapak cuma bilang, iya ada, nanti ya bentar lagi, entah itu nanti siang atau nanti malam, nanti bapak kasih gitu. Dan ternyata setelah aku sudah selesai sekolah, bapak baru cerita kalau bapak bilang iya nanti siang atau sore, itu bapak belum megang uang Kak. Itu bapak dari aku kecil, bahkan ketemu sama ibu itu di perantauan. Bapak merantau dari dulu sampai sekarang. Jadi baru bulan Maret kemarin bapak di rumah sampai hari ini karena memang sudah sakit sekarang. Dan di perantauan itu bapak merantau di Riau, di Sumatera sana. Jadi ikatan batin kurang. Ketika ngobrol atau telepon pun cuma sekedar kayak tanya, oh bapak sehat, iya udah makan, udah, oh ini uangnya habis gitu, ya nanti ya, atau nanti malam paling lambat bapak kasih, ya cuma sekedar itu Pak. Terakhir, kasih 1 kalimat yang belum pernah kamu sampaikan ke bapak sama ibu. Cuman kata terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik bagi aku, dan maaf sudah banyak salah dengan bapak sama ibu. Thank you bro, makasih banyak loh coy. Lo kalau mau nangis nih, kalau kamu mau nangis jangan ditahan. Ini pesan dariku ya, kalau mau nangis jangan ditahan. Apapun, laki-laki juga berhak mengeluarkan rasa sakitnya. Itu aja sih.